Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya selaku moderator akan memulai presentasi pendanaan jangka panjang yang dibuat oleh kelompok kami, yaitu kelompok 1. Presentasi kali ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas manajemen keuangan internasional. Poin-poin presentasi yang coba akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu pengertian pendanaan jangka panjang, alasan manajemen keuangan memerlukan pendanaan jangka panjang, kelebihan dan kekurangan pendanaan jangka panjang, faktor-faktor yang mempengaruhi pendanaan jangka panjang, jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang, jenis-jenis obligasi, karakteristik dan penilaian obligasi, serta analisis mengenai pendanaan jangka panjang, contohnya yaitu obligasi dan kredit investasi. Pengertian pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang merupakan salah satu jenis pendanaan yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lebih lama dibanding dengan alternatif jenis pendanaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan pembelanjaan perusahaan. Jenis pendanaan jangka panjang yang umum yaitu berupa kredit investasi, hipotek, obligasi, dan saham. Umumnya, tenor pelunasan pendanaan jangka panjang berkisar antara 5 hingga 20 tahun. Jenis pendanaan jangka panjang antara lain sumber dana perusahaan dari berbagai pihak, supplier untuk pembiayaan jangka pendek, laba ditahan sebagai sumber pendanaan dari internal perusahaan, bank untuk pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang, pasar modal untuk pembiayaan jangka panjang, dan sebagainya. Alasan manajemen keuangan memerlukan pendanaan jangka panjang yaitu yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk investasi perusahaan. Yang kedua, laba ditahan perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Dan yang ketiga, lebih menguntungkan dan memberi manfaat bagi perusahaan. Adapun kelebihan dan kekurangan pembiayaan jangka panjang. Kelebihan pembiayaan jangka panjang yaitu bisnis menggunakan keuangan jangka panjang untuk mendanai kegiatan strategis yang dapat membantu kesuksesan bisnis jangka panjang. Yang kedua, keuangan jangka panjang dapat membantu bisnis dalam membangun sinergi. Dan yang ketiga, keuangan jangka panjang hadir dengan pilihan pembayaran yang lebih fleksibel. Sedangkan kekurangan pembiayaan jangka panjang yaitu yang pertama, keuangan jangka panjang mungkin disertai dengan persyaratan atau peraturan tertentu. Dan keuangan jangka panjang dapat mempengaruhi struktur modal bisnis dan juga dapat mempengaruhi beberapa rasionya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembiayaan jangka panjang. Keputusan pembiayaan jangka panjang sebuah perusahaan umumnya dipengaruhi oleh suku bunga yang berbeda yang ada di antara mata uang. Biaya aktual pembiayaan jangka panjang didasarkan pada kedua tingkat bunga yang dikutip dan persentase perubahan nilai tukar mata uang yang dipinjam selama masa pinjaman. Sama seperti suku bunga pinjaman bank, jangka pendek bervariasi antara mata uang. Begitu juga imbal hasil obligasi untuk membuat keputusan pembiayaan jangka panjang. Dan yang harus perusahaan lakukan dalam mengambil keputusan untuk pembiayaan jangka panjang yaitu yang pertama, menentukan jumlah dana yang dibutuhkan. Yang kedua, memperkirakan harga di mana ia dapat mengeluarkan obligasi dan memperkirakan nilai tukar periodik untuk denominasi mata uang ikatan. Jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang. Yang pertama, sumber dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari utang. Jadi, tidak ada bunga dalam skema pendanaan ini. Sumber dana dari modal biasanya berpengaruh pada struktur modal perusahaan. Sumber pendanaan jangka panjang dari modal terdiri atas yang pertama ada penerbitan saham. Saham adalah surat berharga atau sekuritas yang merupakan penyertaan modal pada sebuah perusahaan. Perusahaan bisa menerbitkan saham, kemudian saham tersebut dibeli oleh investor. Pembeli tersebut otomatis akan menjadi bagian dari pemilik perusahaan. Dana hasil penjualan saham itulah yang nanti akan menjadi sumber keuangan perusahaan. Bertambahnya pemilik perusahaan berarti struktur modal perusahaan juga akan berubah. Struktur modal perusahaan akan berubah sesuai dengan persentase kepemilikan saham baik pemilik baru ataupun pemilik lama.
Yang kedua ada laba ditahan. Laba ditahan adalah bagian atau seluruh laba yang dihasilkan perusahaan di periode sebelumnya, yang digunakan kembali untuk membiayai kebutuhan perusahaan. Laba ditahan bisa dipilih apabila manajemen dan pemegang saham tidak menginginkan perusahaan tersebut mengadakan utang ataupun mengeluarkan saham baru. Laba ditahan dalam jumlah yang besar bisa digunakan untuk aktivitas investasi perusahaan dalam jangka panjang, sehingga kebutuhan dana dari sumber pendanaan yang lain tidak terlalu besar. Di sini ada jenis-jenis sumber pendanaan jangka panjang. Sumber dari hutang. Ada kredit investasi. Kredit investasi adalah kredit investasi yang diberikan oleh bank dan masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Kredit investasi merupakan salah satu alternatif sumber dana jangka panjang yang difasilitasi oleh lembaga perbankan. Hipotek adalah merupakan alternatif pendanaan jangka panjang dalam bentuk hutang yang biasanya harus disertai dengan agunan berupa aktiva tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan sebagainya. Dalam hal ini terjadi likuidasi perusahaan yang mempunyai hutang, maka kewajiban kreditur harus dipenuhi terlebih dahulu dari hasil penjualan aktiva yang dijadikan sebagai agunan tersebut. Kemudian ada obligasi. Obligasi merupakan surat tanda hutang dan umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Oleh karenanya, kalau perusahaan bangkrut, pemegang obligasi akan diperlakukan sebagai kreditur umum. Tipe obligasi konvensional mempunyai dampak risiko baik bagi pemilik maupun penerbit obligasi. Risiko ini biasanya dikaitkan dengan tingkat suku bunga. Artinya, apabila suku bunga naik, maka harga obligasi akan turun. Dalam kondisi ini, pemilik obligasi akan rugi. Akan tetapi, apabila tingkat suku bunga turun, maka harga obligasi akan mengalami kenaikan. Dalam kondisi yang demikian ini, penerbit obligasi akan rugi. Kemudian ada jenis-jenis obligasi berdasarkan karakteristik hak penukaran. Obligasi opsi beli, callable bond. Obligasi opsi beli atau callable bond adalah jenis obligasi yang memberikan hak kepada penerbit obligasi untuk membelinya kembali dari tangan investor sesuai harga yang disepakati, tapi tidak dapat ditarik kembali sebelum jatuh tempo. Kemudian obligasi konversi, convertible bond. Obligasi konversi adalah jenis surat utang obligasi yang memungkinkan atau dapat memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengubah menjadi saham. Dalam konversinya sebagai saham, perusahaan penerbit obligasi akan melakukan conversion dengan rasio penukaran yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian, obligasi to cash atau exchangeable bond. Obligasi tukar atau exchangeable bond hampir mirip dengan obligasi konversi, namun perbedaannya terletak pada obligasi tukar, yang sebagai contoh bahwa pemegang surat utangnya bisa mengubah obligasi menjadi saham afiliasi penerbit seperti saham milik anak ataupun induk perusahaan. Kemudian ada obligasi non-konversi atau non-convertible bond. Obligasi non-konversi atau non-convertible bond adalah obligasi yang tidak bisa diubah menjadi saham. Kemudian putable bond. Putable bond adalah jenis obligasi yang lebih tegas dalam hal kewajiban untuk membeli kembali obligasi dari tangan investor. Pada putable bond, investor memiliki hak untuk mewajibkan emiten atau penerbit obligasi untuk membeli kembali surat hutangnya. Kemudian ada obligasi pemerintah atau treasury bond. Obligasi pemerintah adalah jenis obligasi yang diterbitkan. Di Indonesia, obligasi jenis ini pertama kali diterbitkan pada Agustus tahun 2006. Obligasi pemerintah Indonesia sendiri terbagi
lagi menjadi beberapa jenis diantaranya obligasi negara retail Indonesia atau ORI, sukuk retail, SUKRI, saving bond retail atau SBR, dan suku negara tabungan atau ST. Kemudian obligasi corporate, yaitu obligasi korporasi atau corporate bond adalah jenis obligasi yang diterbitkan perusahaan tertentu, baik pemerintahan BUMN maupun swasta dengan masa jatuh tempo minimal 1 tahun. Kemudian ada obligasi daerah atau municipal bond. Obligasi daerah atau municipal bond adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jenis obligasi ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk membiayai pembangunan yang berhubungan kepentingan publik. Kemudian ada foreign bond atau FB. Foreign bond adalah jenis obligasi yang diterbitkan oleh negara asing dan salah satu resikonya adalah risiko dalam bentuk mata uang asing atau foreign currency. Risiko lain dari foreign bond adalah risiko yang mungkin terjadi pada negara yang mempunyai risiko gagal bayar. Berikutnya jenis-jenis obligasi berdasarkan nominalnya. Obligasi konvensional atau conventional bond. Obligasi konvensional atau conventional bond adalah salah satu jenis surat utang yang memiliki nilai nominal besar, kurang lebih sebesar 1 miliar per lot. Obligasi jenis ini menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala. Obligasi retail. Untuk obligasi retail adalah jenis surat utang yang mempunyai nilai nominal kecil, yakni misalnya 1 juta. Obligasi retail atau retail bond umumnya diterbitkan oleh pemerintah, tetapi korporasi juga bisa menerbitkannya. Berikutnya, obligasi kupon atau interest bearing bond. Obligasi kupon atau interest bearing bond adalah surat utang yang memberikan bunga atau kupon secara berkala kepada investornya. Atas bunganya akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto. Bunga sesuai dengan holding period atau masa kepemilikan. Lalu atas diskonnya akan dikenakan pajak penghasilan pula sebesar 20% dari selisih lebih harga jual ketika transaksi atau nilai nominalnya pada saat jatuh tempo di atas harga perolehan. Obligasi tanpa bunga. Obligasi tanpa bunga atau zero coupon bond adalah jenis surat utang yang tidak ada bunga dan tidak memberikan kupon secara berkala. Untuk jenis obligasi ini, pajak penghasilan hanya akan dikenakan pada diskonnya saja. Besarnya adalah 20% dari selisih harga jual pada transaksi atau nilai nominal saat jatuh tempo obligasi di atas harga perolehan obligasi itu sendiri. Berikutnya obligasi suku bunga atau kupon tetap. Obligasi fixed coupon adalah obligasi yang menawarkan tingkat suku bunga yang nilainya tetap sampai jatuh tempo surat utang tiba. Obligasi suku bunga tetap ditawarkan dengan besaran tetap yang dibayar secara berkala selama masa berlaku obligasi. Berikutnya, obligasi suku bunga atau kupon mengambang. Obligasi suku bunga mengambang atau floating rate note atau FRN adalah jenis obligasi yang memiliki kupon dengan perhitungan besaran bunga yang mengacu pada suatu indeks pasar uang seperti LIBOR atau Euribor. Pada obligasi ini terdapat kupon batas minimal di dalamnya, yang berarti kupon yang pertama ditetapkan akan menjadi besaran kupon minimal yang berlaku sampai waktu jatuh tempo. Berikutnya secured bond. Secured bond adalah jenis obligasi yang dijaminkan dengan kekayaan milik penerbit atau dapat juga dijaminkan oleh pihak ketiga.
Secured bond terbagi lagi atas 3 contoh jenis obligasi, yaitu 1. Mortgage bond adalah jenis surat utang dengan jaminan berupa gedung atau bangunan. Collateral trust bond adalah jenis surat utang yang dijaminkan dengan saham atau obligasi milik penerbit. Yang ketiga, equipment trust certificate adalah jenis surat utang obligasi yang digunakan untuk mendanai berbagai aset seperti pesawat, gerbong kereta, atau truk yang dana penjual obligasi kemudian akan digunakan untuk membeli aset tersebut, lalu aset dipinjamkan ke perusahaan. Berikutnya, unsecured bond. Unsecured bond adalah jenis obligasi yang tidak dijaminkan dengan menggunakan kekayaan milik penerbit. Unsecured bond terbagi lagi 3 contoh. Yang pertama, debentures adalah jenis surat utang yang hanya diterbitkan perusahaan yang sudah terpercaya. Yang kedua, subordinate debentures adalah jenis surat utang obligasi. Ini tidak akan dibayar jika obligasi yang lebih senior dibayarkan. Yang ketiga, income bond adalah jenis surat utang obligasi diterbitkan yang mana perusahaan membayar bunga ketika memperoleh laba, yang umumnya digunakan untuk melakukan reorganisasi perusahaan yang dianggap kurang berhasil. Berikutnya, penilaian obligasi. Nominal yield. Nominal yield ditunjukkan oleh besarnya kupon obligasi. Misalnya, suatu obligasi memberi kupon sebesar 15%, berarti nominal yield untuk obligasi tersebut adalah 15%. Current yield. Current yield ditunjukkan oleh rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Current yield bisa dihitung dari rasio tingkat bunga obligasi terhadap harga pasar obligasi. Yield to cold atau YTC. Yield to cold adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi atau callable bond pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga waktu obligasi tersebut di call. YTC adalah yield yang diperoleh investor pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Kemudian, yield to maturity atau YTM adalah ukuran tingkat return yang akan diterima investor jika membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan menahan obligasi tersebut hingga jatuh tempo. Kemudian, realist atau horizon adalah tingkat return yang diharapkan investor dari suatu obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Di sini ada beberapa karakteristik obligasi. Yang pertama, periode mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Yang kedua, terdapat kontrak. Kontrak tersebut mencakup ketentuan dan batasan dalam bertransaksi. Kemudian yang ketiga, nilai utang, kebutuhan dana dan besaran dana berdasarkan kebutuhan. Yang keempat, adanya kupon rate. Kupon ini menjadi imbal hasil investasi hingga periode jatuh tempo. Yang kelima, keuntungan berupa kupon atau bunga, imbal hasil dari tingkat suku bunga yang investor peroleh selama 1 tahun. Yang keenam, ada peringkat resiko atau rating. Adanya rating ini juga mempengaruhi tingkat suku bunga dan resikonya. Yang terakhir, dapat klaim aset penerbit. Jika suatu penerbit obligasi itu bangkrut sehingga gagal bayar, maka salah satu alternatifnya itu melakukan klaim aset penerbit. Di sini ada studi kasus analisis pendanaan jangka panjang kredit investasi. Pada awal tahun 2019, suatu perusahaan menandatangani perjanjian kredit investasi jangka panjang berjangka waktu 5 tahun dari Bank A. Jumlah kredit investasi sebesar 1 miliar dan telah diambil semua. Suku bunga kredit investasi sebesar 16% per tahun dari saldo kreditnya. Dan perusahaan selalu membayar bunga tepat pada waktunya, meskipun pokok pinjamannya belum diangsur 1 rupiah pun.
Pada awal tahun 2022, perusahaan mendapatkan tawaran kredit dari bank asing dengan bunga hanya 13,5% per tahun. Sewaktu perusahaan menyampaikan niatnya untuk melunasi kredit investasi tersebut, Bank A menyatakan bahwa pelunasan sebelum jangka waktu 5 tahun akan dikenakan denda dalam bentuk bunga sebesar 2% per tahun. Karena masih terdapat 2 tahun sebelum maturity, perusahaan tersebut harus membayar bunga yang dihitung dengan rumus kredit investasi sebesar 2 kali 2% kali 1 miliar sama dengan 40 juta. Bila kredit investasi tersebut masih akan diperlukan selama 2 tahun lagi, apakah sebaiknya perusahaan beralih ke bank asing dengan membayar denda kepada Bank A ataukah tetap menggunakan Bank A? Kemudian untuk penyelesaiannya, bila beralih ke bank asing dan membayar denda, maka denda resiko kredit investasi dan bunga yang dibayar selama 2 tahun yang akan datang adalah denda ditambah bunga sama dengan 40 juta rupiah ditambah 2 kali 13,5% dikali 1 miliar diperoleh hasil 310 juta bila bertahan menggunakan Bank A. Bunga yang dibayar adalah 2 kali 16% dikali 1 miliar sama dengan 320 juta. Dari analisis simulasi perhitungan kredit investasi di atas, kita bisa melihat bahwa biaya jika beralih ke bank asing lebih murah dibanding dengan tetap di Bank A. Keputusan akhir pendanaan jangka panjang jenis ini ada di tangan manajemen perusahaan. Adanya penalti dari Bank A membuat biaya bunga Bank A lebih besar daripada yang dicantumkan. Bagi Bank A, pencantuman penalti dilakukan karena dengan pelunasan kredit, Bank A harus berupaya untuk menjual kembali dana tersebut agar dapat menghasilkan pendapatan bagi bank. Di sini ada studi kasus yang kedua, analisis pendanaan jangka panjang obligasi. PT Janji Jiwa telah menerbitkan obligasi dengan kupon rate 17% per tahun dengan nilai nominal 1 juta rupiah. Saat ini, obligasi tersebut masih mempunyai usia 9 tahun lagi, karena menurutnya suku bunga obligasi yang ekuivalen dapat dijual sesuai dengan nilai nominal dengan kupon rate hanya 14% per tahun. Karena itu, perusahaan ingin memanggil obligasi lama. Call rate sebesar 105% diperlukan periode 3 bulan overlap sebelum obligasi baru dipergunakan untuk melunasi obligasi lama. Berapa keuntungan karena penggantian obligasi lama dengan yang baru tersebut? Untuk penyelesaiannya di sini pelunasan obligasi lama sebesar 105% dikali 1 juta rupiah diperoleh hasil 1.050.000 rupiah. Kemudian kas masuk dari obligasi baru 1 juta rupiah dan ada selisih 50.000 rupiah. Bunga selama periode overlap 0,25 ini diperoleh dari periode 3 bulan overlap dibagi 12 bulan. Jadi 0,25 dikali 17% dikali 1 juta rupiah sama dengan 42.500. Kas keluar pada awal periode diperoleh hasil 92.500. Ini penjumlahan antara selisih 50.000 ditambah dengan bunga selama periode overlap. Kemudian untuk analisisnya, penghematan pembayaran bunga per tahun adalah 17% dikurangi 14% dikali 1 juta rupiah diperoleh hasil 30.000. Penghematan ini berlaku untuk 9 tahun lagi dengan tingkat bunga 14% per tahun. Misalnya, obligasi baru diterbitkan bulan Januari 2019 dan obligasi lama baru dapat ditarik bulan Maret 2019. Dengan demikian, terdapat 2 bulan periode overlapnya. Untuk melunasi obligasi, perusahaan sering menyisihkan dana khusus untuk keperluan tersebut. Dana yang disisihkan tersebut disebut sebagai sinking funds. Dana ini disisihkan dan ditempatkan pada bank setelah obligasi mencapai usia tertentu. Misalnya, untuk obligasi jangka waktu 5 tahun, sinking funds dimulai pada tahun ketiga. Dalam penerbitan obligasi, biasanya disertai dengan warrant. Dari pembahasan yang sudah teman-teman saya sampaikan tadi,
Kesimpulan yang bisa diambil yaitu pendanaan merupakan masalah yang sangat penting bagi suatu perusahaan karena melibatkan banyak pihak, salah satunya seperti pemegang saham, kreditur, serta pihak manajemen perusahaan itu sendiri. Jenis pendanaan jangka panjang yang kita kenal yaitu kredit investasi, hipotek, obligasi, serta saham. Keputusan pembiayaan pendanaan jangka panjang, sebuah perusahaan umumnya dipengaruhi oleh suku bunga yang berbeda yang ada di antara mata uang. Biaya aktual pembiayaan jangka panjang yang dikutip dan persentase perubahan nilai tukar mata uang yang dipinjam selama masa pinjaman sama seperti suku bunga pinjaman bank jangka pendek bervariasi antara mata uang, begitu juga imbal hasil obligasi. Begitulah presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai pendanaan jangka panjang. Kami sadar dalam pembuatan presentasi tersebut masih terdapat banyak kekurangan. Untuk itu kami memohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.